Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai etika profesi dan kode etika profesi auditor. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami di sini berjumlah 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Ratu Siti Syifa Khairiyah. Yang kedua, ada Muhammad Wahyu. Dan yang ketiga, ada Vela Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok saya ingin menjelaskan mengenai etika profesi dan kode etika profesi auditor. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Siti Syifa Khairiyah dengan NIM 5504190031. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi terlebih dahulu. Pengertian etika profesi atau sering disebut dengan profesional etis adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Nah, etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik serta apa yang tidak benar atau baik bagi seorang profesional. Nah, dengan kata lain, tujuan dan etika profesi ini ialah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etika profesi. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan etika profesi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai fungsi etika profesi terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Yang kedua, ada tujuan etika profesi, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang kelima, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Yang keenam, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Mungkin selanjutnya prinsip dasar etika profesi itu ada empat. Yang pertama prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan yang terakhir prinsip integritas. Yang pertama prinsip tanggung jawab. Tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga harus bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain ataupun masyarakat umum. Dan yang kedua, prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mendapatkan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Keadilan itu harus diberikan kepada siapa yang berhak. Yang ketiga, prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seseorang profesional tersebut berhak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu dengan mempertimbangkan kode etika profesi. Yang terakhir, prinsip integritas moral. Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dari diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seseorang profesional tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk mendapat menjaga kepentingan profesi dirinya serta juga masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etika profesi auditor. Etika profesi auditor
dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini dibuat juga untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. Etika profesi auditor diperlukan dalam pekerjaan auditor, karena posisi profesi auditor adalah sebagai orang yang diberi kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan antara klien maupun dengan yang lain. Etika profesi auditor ditetapkan agar menjadi sebuah panduan dasar profesi auditor untuk melaksanakan audit. Mengapa etika profesi audit itu penting? Karena etika seorang auditor akan mempengaruhi standar kualitas audit. Hal ini dikarenakan seorang audit memiliki tanggung jawab dan pengabdian yang besar terhadap masyarakat. Adapun prinsip dasar etika profesi auditor. Etika profesi auditor memiliki 5 prinsip diantaranya yaitu yang pertama, integritas. Integritas ini, seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit. Nah, yang kedua, objektivitas. Di sini, seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit. Dan yang ketiga, kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Auditor juga harus meningkatkan pelayanannya dan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Keempat, kerahasiaan. Seorang auditor harus menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien. Dilarang keras memberitahukan informasi tanpa seizin dari klien kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkan informasinya seperti itu. Dan yang kelima, perilaku profesional. Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi auditor, seperti kelalaian dalam melakukan tugas, melecehkan pihak lain, membandingkan baik dan buruknya klien satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih.